Shalom, selamat pagi warga sorga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua kita bersemangat, semua kita tetap percaya bahwa hidup kita dalam anugerah Yesus Kristus. Hari ini saya Pastor Yohanes Subianto ya Putra. Saya tidak seorang diri, namun saya didampingi oleh sepasang suami istri. Kalau boleh tahu namanya dengan Bapak Saya Aris Parimpin. dan Ibu. Antika Hapit, biasa dipanggil Tika. Wah, iya. Jadi Pak Aris dan Ibu Tika, kalau boleh tahu nih kegiatan saat ini apa, Pak Aris? Saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Kalau hari Minggu saya pelayanan multimedia. Kalau istri Saya kebetulan saat ini sedang bekerja, tapi kerjanya itu dari rumah saja, jadi masih tetap bisa ngurus anak, antara anak ke sekolah, masih tetap bisa mengurus rumah tangga, dan pada hari Minggu saya juga pelayanan di multimedia seperti suami saya. Wah, multi talent. Ya, suami istri sekalipun punya kesibukan tetapi juga melayani Tuhan Yesus, luar biasa. Biarlah saudara juga sekalipun saudara bekerja menjadi berkat di marketplace, tetapi ingat kita semua tetap harus melayani Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, boleh sedikit diceritakan bagaimana dulu awal bertemu dan akhirnya menikah, Pak Aris dan Bu Tika. 2001 kami bertemu di youth ya waktu itu. Wah, di gereja ya? Di gereja. Bukan di tempat dugem ya? Bukan. 2001 saya pelayanan di penggembalaan, Tika di tim doa. Oh, jadi gembala? Tim penggembalaan. Oh, saya kira jadi gembala sidang, saudara. Luar biasa. Dia sempat pacaran dengan yang lain, saya juga dengan yang lain. Tapi 2011, awal-awal 2011 itu saya putus dengan pacar saya. Dan ternyata di belakang saya, teman-teman itu pada berusaha untuk mendekatkan saya dengan Tika tanpa sepengetahuan saya. Tapi waktu itu Tika tahu. Jadwalnya disamakan. Akhirnya timbullah benih-benih itu. Benih-benih cinta ya? Ya. Akhirnya jadian 17 Agustus. Waktu itu pas buka puasa ya. Itu jadiannya di situ. 1 tahun pacaran, kami sepakat menikah. Lamaran di April 2012, kami menikah di September 2012. Wah, puji Tuhan. Kisah yang luar biasa. Ternyata ada dukungan dari orang-orang di dekat Pak Aris dan Ibu Tika sehingga mereka dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Luar biasa. Ya, di dalam perjalanan pernikahan Pak Aris dan Ibu Tika nih, pasti dong ada pengalaman yang spesial bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga Pak Aris dan Ibu Tika. Mungkin boleh diceritakan Pak Aris, Bu Tika? Silakan salah satunya. Kalau dibilang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami itu sangat-sangat banyak. Tapi yang sangat berkesan itu yang pertama ketika kami memutuskan untuk menikah. Waktu itu tabungan kami hanya 5 juta. Dan kalau dihitung-hitung budgetnya itu pasti nggak cukup. Tapi Tuhan cukupkan. Dan setelah pesta pernikahan kami sama sekali nggak punya utang. Terus yang kedua, yang sampai sekarang itu kami kalau ingat itu kami selalu berkata bahwa Tuhan itu sangat luar biasa buat kami. Yaitu pada saat kami berada di masa-masa melihat anak kami dalam kondisi yang kritis. Kalau boleh tahu, yang dimaksud dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Tika tadi mengenai masa kritis yang dialami oleh anaknya, itu apa ya? Waktu itu saya harus melahirkan anak saya itu pada saat usia kandungan saya baru 7 bulan 4 hari. Dia harus lahir karena waktu itu saya mengalami pecah ketuban dini. Jadi malam itu saya dibawa ke rumah sakit, sempat dokter berusaha untuk mempertahankan karena dikatakan beratnya masih 1.800 gram. Kalaupun dia lahir, anak ini mungkin susah untuk bertahan. Jadi dokter masih berusaha untuk mempertahankan. Tapi setelah dirawat 2 hari ternyata tidak bisa dipertahankan lagi dan
anak kami itu harus segera dilahirkan. Jadi waktu itu tanggal 23 Juli dokter memutuskan untuk segera melakukan operasi sesar. Karena kalau harus melahirkan normal itu tidak memungkinkan untuk saya. Karena dokter sudah bilang sangat berisiko untuk saya yang punya penyakit jantung bawaan untuk melahirkan secara normal. Punya penyakit jantung bawaan. Jadi sebelum menikah sudah diketahui ya bahwa ada penyakit jantung ya? Saya tahu bahwa saya kena penyakit jantung itu tahun 2011. Waktu itu saya sudah mikir bahwa gak usah lah saya untuk menikah. Karena dokter bilang, kalaupun saya menikah, sebaiknya nggak punya anak. Dalam pikiran saya kalau saya menikah terus nggak punya anak ngapain? Tapi malah di tahun yang sama Tuhan malah memberikan calon suami dan akhirnya saya pacaran dan akhirnya setahun kemudian kami menikah. Dan tidak lama setelah kami menikah, Tuhan memberikan anak buat kami. Berapa lama itu dari proses menikah lalu menantikan buah hati itu? Kurang lebih 4 bulan karena kami 4 menikah bulan. September, dokter nyatakan saya hamil itu di bulan Januari. Wah, Tahun berikutnya. puji Tuhan. Kalau kita melihat, kita mendengarkan kesaksian dari Pak Aris dan Ibu Tika ini, tentunya saudara penasaran ya, sebagai seorang ibu ketika tahu anaknya yang dilahirkan, waktu itu ngalami sesuatu yang nggak baik. Kalau boleh tahu, perasaan Bapak dan Ibu saat tahu bahwa Jojo lahirnya tidak normal itu seperti apa? Perasaannya. Ada ya, secara manusia takut ada ya, khawatir. Waktu pertama Jojo lahir kan kami masih punya harapan karena orang-orang itu memberi semangat bahwa banyak kok anak yang beratnya cuma sekilo itu bisa cepat besar. Tapi ketika Jojo harus dibawa ke NICU dan dirawat di sana, kemudian dokter bilang anak ini mengalami kelainan jantung, itu saya sempat merasa down. Dan waktu pertama kali dibawa itu saya agak ngeri melihat dia ditusuk, harus pasang infus, terus dipasangi berbagai macam alat. Berapa kali ditusuk? Dia hampir setiap kali harus ganti infus. Wow. Ya, setiap hari karena banyak gerak kan, jadi infusnya lepas-lepas. Jadi waktu itu saya lihat anak ini kasihan sekali. Terus di hidungnya itu dipasang alat bantu pernafasan yang lumayan untuk menjepit hidungnya ini. Sampai sekarang itu bagian tengah hidungnya dia itu nyaris hilang. Itu saya sampai kasihan banget lihat anak ini. Dan saya sempat ngomong sama suami saya dan saya bilang, saya kalau Tuhan mau ambil Jojo sekarang, saya sudah puas jadi ibunya dia selama 2 minggu daripada melihat dia tersiksa seperti itu. Tapi suami saya bilang enggak, kita harus berdoa supaya Jojo sembuh dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan Jojo. Dan saat itu ya kami sepakat berdoa bahwa Jojo akan sembuh. Meskipun selama berhari-hari di sana itu kami tetap juga merasa takut. Karena hampir setiap hari di ruangan itu ada saja bayi yang tidak bisa diselamatkan. Dan berkali-kali saya melihat orang-orang tua yang juga sudah putus asa dengan anak mereka. Dan saya karena selama 3 minggu Jojo di sana, kami nggak pernah pulang. Kami tetap berada di sana menemani Jojo, meskipun harus tidur di emperan rumah sakit karena tidak disediakan kamar untuk orang tua bayi yang dirawat di NICU. Jadi kami tidur di emperan selama 3 minggu itu. Jadi kalau saya melihat bahwa lampu-lampu sudah dimatikan dan tirai sudah ditutup, saya tahu bahwa akan ada bayi yang kondisinya semakin lemah. Itu saya minta izin, saya akan masuk ke dalam dan saya akan berbicara di telinga Jojo. Karena satu hari saya dengar ada seorang ibu, mungkin dia sudah putus asa melihat keadaan anaknya dan saat itu anaknya dalam kondisi kritis. Ibu itu sempat bilang gini, ya sudah, serahkan saja. Toh anak ini menyusahkan. Wah, langsung saya bilang, Tuhan, kasihan sekali anak ini. Dan saya waktu itu langsung tergerak, saya langsung bisikin ke telinga Jojo, bilang, Jojo kuat, Jojo sehat, Mama dan Papa sayang sama Jojo. Dan Jojo ini nggak menyusahkan Mama dan Papa, meskipun Jojo masih di sini, Mama dan Papa tetap sayang sama Jojo. Jojo harus kuat, Jojo harus sembuh,
kita berdoa bahwa sebelum Mama dan Papa ulang tahun pernikahan yang pertama, kita sudah pulang dan kita sudah ada di rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Sehari sebelum kami ulang tahun pernikahan yang pertama, Jojo pulang ke rumah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sempat putus asa, tetapi ternyata masih bersemangat memberikan impartasi iman kepada Jojo, saudara. Sebagai orang tua melewati ini semua terkadang nggak tega ya. Nggak tega, tadi sampai Bu Tika berkata, ya sudah, Mami sudah puas 2 minggu merawat Jojo, sampai sempat putus asa karena nggak teganya hati seorang ibu, hati orang tua. Tetapi ternyata tidak ada yang mustahil, sekali lagi bagi Tuhan Yesus masih ada harapan, ada pertolongan bagi kita semua. Iya, kalau boleh tahu nih, siapa nama anaknya nih? Ya, mungkin dari Pak Aris lah ya. Dari tadi Bu Tika terus yang bercerita. Kami beri nama Jo Timothy Parimpin. Jo Timothy Parimpin. Ya. Boleh tahu artinya? Jo itu dari kata lain dari Joseph. Joseph. Timothy itu artinya mengasihi Tuhan. Nah, kalau Joseph kan Tuhan menambahkan. Kami selipkan doa buat Jojo ini, kami panggil dia Jojo, biar dia jadi anak yang diberkati dan tetap mengasihi Tuhan. Iya, Itu doa kami. Wah, luar biasa. Ya, dari arti namanya aja sudah luar biasa. Tuhan menambahkan. Berarti ini mau nambah nih? Sudah nggak mau nambah anak lagi nih? Cukup satu, Pastor. Cukup satu. Cukup satu. Wah, Itu kenapa mujizat. nih? Itu Kenapa sudah nih? mujizat. Pak Aris kok nggak berpikir mau menambah anak lagi? Ya, seperti istri saya bilang tadi, karena ada kelainan jantung, itu sebenarnya dokter nggak boleh sama sekali hamil, tapi karena anugerah Tuhan, Jojo boleh ada, hadir dalam kehidupan kami, itu sudah mujizat luar biasa buat kami. Ya, oke. Ya, satu keputusan yang diambil oleh keluarga Pak Aris dan Ibu Tika, tetapi di balik cerita sebelumnya tadi ternyata ada peristiwa bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan atas keluarga Pak Aris dan Ibu Tika. Ya, saat ini kalau boleh tahu usia anaknya usia berapa ini? 8 tahun. Usia 8 tahun. Iya, usia 8 tahun. Ya, jadi gimana nih kalau boleh sedikit diceritakan dalam usia perkembangan dari dari bayi hingga saat ini, perkembangan apa yang dialami oleh anak Jojo ini? Oh, saya serahkan ke istri saya kalau itu. Oke. Silakan. Waktu lahir itu Jojo kan cuma 1.200 gram dan 1.200 sempat gram. mengalami gagal napas dan harus dirawat di NICU selama 3 minggu. 2 minggu setelah dia lahir itu dia gagal napas, terus harus dirawat di NICU selama 3 minggu, dan dokter bilang anak ini juga mengalami kelainan jantung karena dia lahir di usia prematur. Celah jantungnya itu, katup jantungnya itu belum menutup dengan baik, makanya dia juga mengalami penyakit jantung seperti saya. Tapi ketika dia berusia 5 bulan, Tuhan berikan mujizat buat Jojo sembuh, dan dokter katakan bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan dia adalah operasi. Ketika usianya cukup, dia harus operasi. Tapi Tuhan baik, di usia 5 bulan katup jantung itu nutup sendiri. Luar biasa. Ya. Wah. Dan Jojo juga sempat mengalami alergi susu. Tapi saat ini juga Tuhan sudah buat dia sehat, dia tidak alergi sama sekali. Sejak usia 2 tahun itu dia nggak alergi apapun. Iya. Jadi sekarang dia tumbuh sehat dalam perlindungan Tuhan dan tumbuh cerdas sekali kalau menurut kami. Cerdas ya. Mungkin ada karakter-karakter khusus yang ingin Bu Tika ceritakan tentang anak Jojo ini. Mungkin ada bakat-bakat yang mungkin pada anak normal umumnya tidak punya, tetapi Jojo punya sesuatu yang spesial nih. Kami sangat bersyukur ya dipercayakan Tuhan untuk punya anak seperti Jojo, karena
meskipun dia lahir dengan berat yang jauh di luar normal, tapi semakin hari Tuhan menunjukkan pada kami bahwa anak ini sungguh luar biasa. Seperti doa kami, Tuhan menjawab itu. Waktu dalam kandungan, saya sempat berdoa bahwa saya ingin Jojo ini seperti Daniel. Dia jadi anak yang cerdas, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang di sekitarnya dia. Dan Tuhan jawab itu. Jadi di sekolah dia juga berprestasi, dan untuk anak usia dia saya rasa sangat luar biasa ya. Sebagai orang tua kami rasa itu sangat luar biasa, karena di masa-masa anak-anak itu pada suka main game. Jojo itu bukannya main game, tapi dia berusaha menciptakan game sendiri untuk dia maini. Jadi dia diam-diam dia belajar coding sendiri, browsing sendiri, dia belajar coding. Wah, dahsyat. Anak seperti itu bisa membuat game sendiri. Kalau biasanya anak seusia demikian main game. Anak saya usia 8 tahun, 9 tahun main game, belum bisa buat game. Tapi ternyata Jojo bisa membuat game sendiri. Itu luar biasa. Ternyata melalui kejadian yang buruk, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Ada lagi? Dari satu hal juga yang kami syukuri, yaitu bahwa sejak kecil Jojo itu sangat tertarik dengan firman Tuhan. Jadi waktu dia masih TK, masih zaman kanak-kanak itu, kami tidak perlu mengajari dia untuk memaksa dia untuk belajar membaca. Dia sendiri yang mau belajar membaca, dan pilihannya dia itu baca firman Tuhan. Karena satu kerinduan Jojo ya waktu itu adalah dia pengen bisa mendapat pelayanan di sekolah, karena setiap minggu di sekolahnya itu ada kegiatan chapel, dan ada tugas untuk membaca Bible, dan dia satu hari dia juga seperti teman-temannya diberi tugas itu. Maka dia semangat untuk belajar membaca. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Setiap hari Jojo tidak lupa untuk baca firman Tuhan minimal 1 pasal 1 hari. 1 pasal 1 hari. Luar biasa, saudara. Saya dengar-dengar bocoran ini. Jojo hafal Mazmur 91. Apakah itu benar? Ya. Waktu masa pandemi kan mereka di rumah, sekolah dari rumah. Terus setiap hari mereka ditugaskan untuk baca Mazmur 91. Dan tanpa kami suruh menghafal, dia tiba-tiba bilang, "Mama, saya bisa kok Mazmur 91 tanpa melihat." Dan betul, dia bisa. Tidak ada satu kata yang hilang? Atau lupa-lupa? Tidak, kadang-kadang ada. Tapi tapi overall bisa menguasai Mazmur 91. Itu luar biasa, tentang perlindungan. Bahwa saya, saudara, Pak Aris, Bu Tika, kita semua di dalam Kristus Yesus pasti dapatkan perlindungan. Amin. Iya, tadi kita boleh mendengarkan kisah dari pengalaman Bapak Aris dan Ibu Tika, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan secara khusus pada peristiwa kelahiran anak Jojo. Bukan hanya itu saja, ternyata dalam perjalanan waktu demi waktu, perkembangan anak Jojo jauh semakin membaik. Ya, baik itu dari segi kesehatan fisik maupun dari segi mental, ya semua jadi baik, betul ya, jadi baik. Bahkan rohaninya loh saudara, rohaninya luar biasa, sampai bisa baca Bible untuk anak usia 8 tahun ya, 8 tahun. Saya juga teringat anak saya juga mendidik juga mereka setiap hari baca Bible saudara. Dan tanpa disuruh, mereka setiap sebelum tidur, saya selalu buka pintu kamar, saya intip, ternyata mereka lagi memuji, menyembah, bahkan baca Bible. Nah, dari kisah tadi yang disampaikan Pak Aris, Bu Tika, saya jadi teringat anak saya. Ya, jadi memang dari sejak dini anak-anak harus dididik, harus diberitahukan mana yang benar. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh
Pak Aris dan Ibu Tika, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sendiri diberkati Tuhan loh lewat kesaksian ini. Dan hari ini ya, sebelum kita akhiri perbincangan kita dengan Pak Aris dan Ibu Tika, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Aris dan Ibu Tika kepada pemirsa yang menonton tayangan dari doa pagi kita hari ini. Silakan, mungkin dari Pak Aris terlebih dahulu. Terima kasih. Dalam hidup ini, dalam mengiring Yesus, kita boleh saja mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi percaya, Tuhan tahu yang terbaik. Sendiri kita gagal, tapi bersama Yesus kita mampu menanggung segala perkara. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa. Bersama Yesus kita pasti bisa. Sendiri gagal, bersama Tuhan Yesus saudara dimampukan. Amin. Mungkin dari Ibu Tika ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa doa pagi kita hari ini. Satu hal yang saya mau katakan bahwa apapun yang kita alami, tetap percaya dan berpegang bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kesimpulan saya adalah di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Hidup penuh dengan persoalan, bahkan kadang persoalan pun nggak dipanggil-panggil ya, nggak diminta-minta, itu datang sendiri. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita semua. Amin. Satu ayat yang ingin saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-12. Efesus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus dapat menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya, kemuliaan Yesus, Saudara. Setiap kita harus punya pengharapan. Hidup tanpa pengharapan kita akan menjadi lemah. Hidup tanpa pengharapan kita akan menjadi loyo, tidak bergairah. Tetapi berbeda dengan orang yang punya pengharapan. Dalam melakukan segala sesuatu, dia akan bersemangat. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, maupun bagi yang masih duduk di bangku studi. Saudara, kalau punya pengharapan, saudara pasti bersemangat. Amin. Katakan kepada diri kita masing-masing, aku bersemangat. Tulis di kolom chat, aku bersemangat. Ya, semua kita harus bersemangat. Pagi hari ini semua kita harus bersemangat. Amin. Jadi semangat itulah yang mendorong kita bisa mencapai apa yang kita impikan, bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Hidup kalau tanpa mimpi, tanpa cita-cita juga tidak terarah. Ibaratnya sebuah tim lah ya, sebuah tim sedang bermain sepak bola, lalu tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu bola ini mau digiring kemana, tentunya akan berputar-putar. Tetapi saya percaya semua pemirsa doa pagi kita hari ini, hidup saudara punya tujuan. Saudara punya impian, saudara punya cita-cita, saudara punya visi. Visi itu yang membuat saya dan saudara bergairah. Dengan adanya demikian, semua kita harus bersemangat, punya pengharapan, sebab Yesus yang mati, dia bangkit, memberikan pengharapan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mulai hari ini, semua kita bersemangat. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.